Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Saya Siti Esa, PDI Perjuangan Dapil Riau II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, yang saya hormati rekan-rekan DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar Taman Nasional Tesonilo yang hari ini sedang memperjuangkan haknya. Pertama-tama kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya pemerintah Presiden Prabowo yang telah bergerak cepat menyelesaikan permasalahan rakyat seperti kasus Pulau di Aceh, kasus di Papua, kasus pagar laut, dan lain-lain. Kami di sini menyuarakan suara rakyat, mewakili 35.000 warga negara Indonesia di Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan Provinsi Riau yang hari ini menangis, lemah dan tertindas, terancam kehilangan sumber penghidupan, terancam miskin mendadak dan terancam kelaparan, terancam putus sekolahnya generasi muda yang merupakan penerus bangsa, kehilangan tempat tinggal dan terancam tunawisma, trauma psikologis dan rasa ketidakadilan yang mendalam, pecahnya struktur masyarakat, potensi konflik dan perlawanan. Kami di sini bukan hanya sebagai wakil rakyat, tetapi sebagai suara mereka yang selama ini terpinggirkan, suara mereka yang kerap dicap sebagai perambah hutan, perusak alam, dan pelanggar hukum. Kami ingin menegaskan, rakyat di Taman Nasional Tesonilo bukan perambah hutan. Mereka bukan perusak, mereka adalah bagian dari sejarah kawasan itu sendiri. Sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional, masyarakat telah terlebih dahulu hadir, hidup, dan membangun kehidupan di atas lahan tersebut tanpa atau bersama-sama pemerintah. Ada sekolah SD, SMP, ada madrasah, ada rumah ibadah, masjid, gereja, pura, ada RT, RW, dusun, desa. Mereka punya KTP beralamat di tanah mereka. Ada surat keterangan tanah dari Batin. Ada surat keterangan tanah dari kepala desa. Ada izin dari pemerintah daerah. Ada ribuan hektar bersertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional. Ada putusan pengadilan yang ingkrah berkekuatan hukum tetap setingkat Mahkamah Agung yang menyatakan tanah itu tanah rakyat. Kawasan itu dulunya adalah HPK, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan bahkan pernah dikelola oleh perhutani. Fakta-fakta sejarah inilah yang sering dihapus dalam narasi sepihak menyudutkan rakyat. Apakah adil jika rakyat yang lebih dahulu hadir tiba-tiba dianggap pendatang ilegal? Apakah pantas bila mereka yang bertahun-tahun menggantungkan hidup di atas tanah itu tiba-tiba dianggap musuh negara? Negara demokrasi berkedaulatan di tangan rakyat. Mari kita ingatkan kembali bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam pasal 1 ayat 2 ditegaskan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini artinya rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Pemerintah termasuk aparat di lapangan adalah pelayan rakyat, bukan penguasa atas rakyat. Tidak boleh ada tindakan sepihak yang mencederai kedaulatan rakyat atas tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka. Dalam demokrasi, negara hadir untuk melayani rakyat, bukan memaksakan kehendak tanpa dialog. Negara bukan harus melindungi rakyat dan bukan mengkriminalisasi mereka dengan pendekatan kekerasan. Prinsip negara demokrasi menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek. Rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada hidup mereka, termasuk dalam kebijakan konservasi dan pengelolaan kawasan hutan. Sikit lagi Pak, saya ingin sampaikan dengan tegas bahwa konservasi dan perlindungan lingkungan
tidak boleh bertentangan dengan keadilan sosial. Konservasi bukan berarti penggusuran rakyat. Konservasi yang memiskinkan rakyat adalah kegagalan moral dalam pengelolaan lingkungan. Harapan kami, saya singkat Pak, menolak labelisasi perambahan hutan kepada masyarakat yang lebih dahulu hadir di kawasan Taman Nasional Bukit Tinggi, Taman Nasional Tesonuliau. 2. Menghentikan segala bentuk intimidasi, penggusuran, kriminalisasi terhadap rakyat. 3. Mendorong penyelesaian berbasis dialog, sejarah penguasaan tanah, dan partisipasi aktif masyarakat. 4. Kami mengingatkan kita semua kembali bahwa dalam negara demokrasi tidak boleh ada kebijakan apapun yang mengorbankan rakyat demi proyek konservasi yang tidak manusiawi. Sebagai anggota DPR RI, kami terus berdiri di sisi rakyat, memperjuangkan hak mereka dan memastikan negara benar-benar hadir untuk melayani, bukan menindas. Rakyat bukan perambah, rakyat bukan musuh negara. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, pemilik sejarah, dan menjaga masa depan bangsa. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya, pemerintah Bapak Prabowo adalah pemerintah yang sangat bijak dan pasti akan berpihak terhadap kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.